Pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi satu organisasi perangkat daerah satu desa binaan yang merupakan implementasi program gubernur untuk pengentasan kemiskinan berpusat di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku pada Selasa 16 Mei 2023. Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali Iye dan dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalama dan dihadiri oleh Asisten 3 Setda Maluku, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Basnas Maluku, dan unsur lainnya. Sekda dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku nomor 90 tahun 2023 tentang susunan penanggung jawab program satu organisasi perangkat daerah satu desa binaan, Gubernur mengharapkan program ini harus jalan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim di Provinsi Maluku. Jadi program satu OPD satu desa binaan ini dalam rangka kita mengentaskan penanganan masalah kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim yang merupakan perwujudan dari arahan Bapak Presiden dalam Rakernas dengan seluruh Forkopimda se-Indonesia pada Januari tahun 2023 dan dijabarkan juga dengan Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2023. Pak Gubernur mengharapkan program ini harus jalan semaksimal mungkin untuk kita mengantisipasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim di Provinsi Maluku. Sehubungan dengan kegiatan ini, saya ingin menyampaikan dua hal penting aja. Yang pertama, setiap PPD itu segera mengintervensi program pada desa-desa binaan. Nanti segera dilaporkan perkembangannya ke tim TGPP untuk selanjutnya disampaikan kepada Pak Gubernur. Semalam Pak Gubernur bersama tim TGPP sampai larut malam membicarakan persoalan ini dan beliau serius. Untuk itu saya mintakan seluruh pimpinan OPD tidak main-main, harus serius dengan menanggapi apa yang menjadi harapan Pak Gubernur dalam kita sama-sama berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Maluku ini. Di tempat yang sama, Ketua TGPP menambahkan setiap OPD perlu menyiapkan template profil capaian indikator Indeks Desa Membangun sebagai langkah awal dalam pembenahan potensi desa dan permasalahan di desa dengan target program yang harus dilakukan dengan multisektor dan link and match dengan kabupaten kota. Menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Maluku nomor 90 tahun 2023 mengenai One OPD, One Village. Maka pada hari ini tanggal 16 Mei 2023 bertempat di lantai 6 dipimpin langsung oleh Pak Sekda bersama tim gubernur dan seluruh pejabat yang ada di pemerintah Provinsi Maluku, Pak Kadis, Badan, dan Karo telah melakukan koordinasi yang komprehensif guna percepatan implementasi program satu OPD, satu desa dengan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, masa pemerintahan gubernur dan wakil gubernur sampai di tahun keempat ini telah memberikan satu gambaran percepatan yang positif dari berbagai aspek ekonomi sosial dan pemerintahan yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang tentu kerja-kerja ini adalah berbasis pada rencana aksi yang terukur. Sebagaimana gambaran itu, pencapaian ekonomi Maluku di tahun 2024 mulai dari periode awal sampai sekarang telah menunjukkan satu percepatan yang sangat masif, walaupun beberapa tahun kebelakang sedikit mengalami kontraksi akibat dari kondisi COVID dan bencana. Tapi pada hari ini ekonomi Maluku kita tumbuh 5,12%. Indikator pencapaian lain juga adalah inflasi yang menjadi parameter atau mandatori daripada Bapak Presiden di dalam KPI yang perintah sekali lagi Bapak Gubernur untuk mengendalikan ini. Untuk itu inflasi kita kendalikan pada angka 4, lebih dan ini menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Khusus untuk kemiskinan, Bapak dan Ibu sekalian, dalam upaya pengendalian percepatan penurunan angka kemiskinan, ini poin kedua,
ekstrim di Provinsi Maluku, diperlukan langkah-langkah penanganan yang komprehensif berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di desa target program. Pembangunan harus dilakukan sesuai dengan tupoksi OPD dan menyasar pada indikator pembangunan desa yang masih bermasalah sebagaimana yang kita lihat di dalam IDM, Indeks Desa Membangun, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Sekda. Kita fokus di 14 desa yang tertinggal. Maka itu kita akan melakukan keroyokan di sini, kita akan melakukan mapping untuk kita bikin grand design siapa yang harus melakukan apa dan kabupaten serta nanti kita melibatkan yang lain. Poin ketiga perlu dibentuk klinik konsultasi program One OPD One Village sebagai tempat konsultasi dan diskusi mengenai penanganan permasalahan kemiskinan di desa target. Sebagaimana yang kita sepakati di dalam SK itu, sumber daya klinik tersebut perlu terdiri dari para ahli, praktisi dalam kerja-kerja penanggulangan kemiskinan yang mumpuni, bekerja secara profesional dan menyampaikan saran masukan itu kepada Pak Sekda, kepada Bapak Gubernur melalui Bapak Sekretaris Daerah, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah preventif secara cepat. Poin berikutnya, setiap OPD perlu menyiapkan template profil atau company profile capaian indikator IDM, Indeks Desa Membangun, sebagai langkah awal dalam melakukan pemetaan potensi desa dan permasalahan di desa dengan target program. Intinya dari program ini harus dilakukan secara multisektor, saling berkait dengan satu dengan yang lain. Tadi mengenai aksesibilitas disediakan oleh PU, kemudian pasar, produksi, kemudian intervensi yang berkaitan dengan kemiskinan ini harus link and match dengan kabupaten kota. Poin yang berikut adalah, Bapak dan Ibu sekalian, hasil pemetaan indikator menjadi dasar untuk dilakukan koordinasi diangkat di tingkat provinsi. Selanjutnya kabupaten kota, kecamatan, dan desa maupun dengan forum Corporate Social Responsibility atau CSR yang telah kita lakukan dan akan terus kita tumbuh kembangkan serta stakeholder terkait untuk memperkuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program yang dilakukan secara berkelanjutan atau sustainability-nya dengan tetap tidak keluar dari frame, target dan sasaran yang telah kita tentukan. Pendekatan yang disepakati telah diterapkan akan menjadi best practice untuk direplikasikan ke desa sangat tertinggal dan tertinggal lainnya yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda tadi, kita fokus pada 14 desa. Kalau ini kita bisa menurunkan, maka insya Allah kita akan bisa capai sesuai dengan harapan, termasuk desa yang masih tergolong berkembang. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama saya hormati, ke depan jumlah desa target sasaran dapat direplikasi dalam jumlah yang lebih besar. Jadi by name, by address, dan tahu permasalahan inti daripada kemiskinan di desa ini menjadi penting untuk kita semua, sehingga intervensi program itu juga tepat sasaran. Kemudian poin berikutnya, dalam rangka memperkuat monitoring dan perkembangan pelaksanaan program, maka minimal setiap 3 bulan akan dilakukan rapat evaluasi updating hasil implementasi program untuk mengukur tingkat keberhasilan yang kita sudah sampaikan dan kita sudah sepakati secara bersama-sama, sehingga sasaran target ini kita juga bisa capai sebagaimana yang ada di RBJMD. Untuk itu rapat ini menjadi salah satu agenda penting dan strategis dari tim koordinasi dan kolaborasi penanggulangan kemiskinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Untuk memperkuat prioritas tata kelola pemerintahan yang fokus pada kegiatan serta alokasi anggaran, maka forum musrembang perlu mengacu pada template indikator potensi desa yang menjadi target. Tugas ini menjadi bagian penting dan dari determinasi kerja-kerja kita semua, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan seluruh perangkat OPD untuk menyisir atau menyelesaikan kemiskinan di tingkat kabupaten kota
dan melibatkan kabupaten kota di dalam melaksanakan intervensi program dimaksud. Di tahun 2023 Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan mandatori atau instruksi Bapak Gubernur dan pada kita semua, fokus alokasi anggaran untuk ketersediaan anggaran harus terinteraksi, tercipta untuk menyelesaikan target kita di 2023 sebagaimana yang terukur di dalam RPJMD. Untuk itu harus dilakukan semacam refleksi kembali untuk menempatkan pos-pos anggaran yang ada di 12 OPD utamanya yang menjadi sandaran fokus untuk bersama-sama di dalam penanganan ini secara multisektor. Indikator ini harus kita ukur dan dia harus bisa menyelesaikan kemiskinan sebagaimana disampaikan Pak Sekda, harus turun melebihi yang dia naik. Dan kita masih yakin insya Allah di 2023 kalau ini kerja-kerja kita bagus, maka akan bisa kita lakukan. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, dimungkinkan untuk difasilitasi dan dialokasikan pada APBD. Bisa untuk APBD perubahan atau fleksibilitas anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan daerah yang sasaran utamanya adalah masyarakat. Jadi seperti itu. Khusus untuk Badan Amil Zakat telah menyiapkan dukungan pembangunan perumahan sejumlah 500 rumah yang merupakan dukungan dari Badan Amil Zakat Pusat. Selain itu ada skema dukungan 50 rumah dan dana 100 juta untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Untuk itu pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi kepada Bapak Badan Amil Zakat Pusat untuk Provinsi Maluku. Semoga ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terakhir, untuk penanganan kemiskinan ini Pemdes yang menjadi leading sector bersama dengan Dinas Sosial, kita akan melakukan mapping secara lebih tajam sebagaimana arahan Pak Sekda untuk melakukan suatu program yang kita namakan Public Private Partnership untuk mengguide sektor-sektor publik, BUMN, perbankan, swasta untuk menggiring bagaimana menyelesaikan kemiskinan secara keroyokan. Jadi multi sektor, karena ini juga adalah bagian dari mandatori Bapak Presiden, mandatori dari Bapak Gubernur demi untuk kepentingan masyarakat dan rakyat.